Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya santri-santri yang doa lupa cara menjawab salam. Gimana caranya? Jadi ketika yang uluk salam as-salam ada al-syam siapa, maka harapannya sesuai dalam Abah dan Albab yang jawab nggih wonten al-syamsiyah. Jadi wa alaikumussalam. Assalamualaikum wa alaikum. Coba lagi. Yang kedua, ini mengenai panjang pendek. Masih ingat? Yang aslinya pendek, walaupun jenengan sukanya yang panjang, tetap harus dibaca pendek. Napa? Yang aslinya pendek, walaupun jenengan sukanya yang panjang, harus tetap dibaca. Napa niku? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Pesannya Abah, walaupun bukan Quran, tapi kita praktek panjang dan pendek. Niku harapannya Abah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampun wa rahmatullahi. Soalnya kok ning jilid itu ning bab tajwid orang mau iku mat apa. Coba semuanya nggih. Coba yang sama pola menjawab salamnya seluruh Indonesia sesuai arahan Romo Ki Haji Muhammad bin Albab Parwani selaku muallif yang doa. Coba siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua. Niki enaknya duduk apa berdiri? Ibu-ibu suka yang duduk apa yang berdiri? Kalau Bapak Wakil Bupati tadi berdiri, Masya Allah. Oke, mungkin mangke ada kesempatan ya kadang duduk ya kadang berbaring. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ashabal ma'ali wa alim para ulama dan romo-romo. Alhamdulillah tadi hadir bersama kita Bapak Wakil Kebumen, Bapak Haji Zaini Miftah, ingkang minulya Romo Ki Asmawi selaku pembina daerah Kebumen. Juga jembatan Romo yang Mohon rencana ingin menikah Romo Haji Dr. Agus Salim LCMA, Romo yang Ahmad Mudakir, ibunya yang Aminah Ismail, ibunya yang Siti Aminah Dorkodes, Bapak Haji Salim Wajdi MPD, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Bapak Kapolsek Bulus Pesantren dan Ramil Bulus Pesantren, pengurus LMY daerah Kebumen, sedoyo pengurus LMY kecamatan,
seluruh guru yang tersebar se-Kabupaten Kebumen, para pejuang yang doa dan juga yang istimewa seluruh santri MTQ se-Kabupaten Kebumen, rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kita bisa berkumpul bersama di sebuah arena yang istimewa, arena yang di sini bukan hanya mengaji, tapi juga berkarya. Tidak hanya melulu mencari kebahagiaan akhirat, tapi tidak lupa juga dengan kebahagiaan dunia. Makanya tadi ada iklan Kahati. Harapannya ngajinya lancar, ekonominya juga. Kalau tadi promosinya Kahati menampilkan video yang menjadikan kita paham bahwa yang doa minumnya Kahati bukan cuma terganda. Dari santri yang doa minumnya Kahati bukan lakukan dalil kok. Nak saya biasanya boleh dalil. Lah abad yang oleh albab niku nak maringi dalil ngeten. Jenengan apa nika puji-pujian ilahi lasturin terus. Coba adik-adik apa ngeten? Ilah apa ngeten? Coba kita lihat hafalannya sekarang. Ilah stop. Napa? Berarti lo kok sampai terus ijazah kawan-kawan. Terus baik saya jadi itu dalil dia tapi yang tenanan. Sebenarnya semangat Abah Alba bukan sekedar KHI, tetapi memprioritaskan produk-produk umat Islam. Jadi bukan sekedar mengaji, tetapi kita juga berkarya, berpartisipasi dalam menggerakkan pergerakan ekonomi dalam hal yang doa dengan KHI-nya. Semoga sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati satu tambah satu sama dengan ini so matematika tau orang. Coba dijawab. Satu tambah satu sama dengan ayo mengaji pakai yang ulang-ulang. Sudah kan dong? Ayo. Satu tambah satu. Ayo mengaji pakai. Lagi-lagi. Satu tambah satu. Ayo mengaji. Minum kahati duduk bersama. Rajin mengaji, rajin berkarya. Salatullah ala Taha Rasulillah.
ala yasin. Nanti yang hafal berani maju tak kasih hadiah. Mau? Yang kedua, dua tambah dua sama dengan, ayo semua baca sholat, maka kepada di dalam bersama, sukses dunia sukses. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin. Ayo yang hafal maju ke depan, kasih hadiah. Ada yang berani kan? Oke, kita ulang. Mungkin tadi agak lupa. Catat dan papan nanti naik. Apa tadi? Nanti yang ke depan yang dapat sekarang latihan dulu. Satu tambah satu sama. Ayo mengaji bagai. Minum. Apa minum apa? Ulang, satu tambah satu. Satu tambah satu. Ayo mengaji bagai. Minumkan hati, duduk bersama. Rajin mengaji, rajin berkarya. Ulang lagi. Ini benar kan? Dapat dari saya. Jos. Ulang. Satu tambah satu sama dengan. Rajin berkarya. Salatullah ala Taha, salatullah lanjutannya tadi dua tambah dua. Ayo semua baca sholat, maka kepada di dalam sukses dunia. Kita ulang lagi. Dua tambah dua sama dengan. Ayo lagi. Dua tambah dua sama dengan. Ayo di dalam bersama, sukses dunia sukses. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin. Ayo siapa? Ustaznya juga boleh. Masya Allah. Tolong tanya Ustaznya. Dengan saudaraku semua. Nama saya Muhammad Yusuf. Belum. Bapak yang istimewa. Amin. Satu tambah satu sama dengan dua. Ayo mengaji pakaian buah. Minumkan hati, duduk bersama. Rajin mengaji, rajin berkarya.
Ifa, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bertambah dua sama dengan tempat, harus semua baca sholawat, makan pepaya di dalam bersama. Sukses dunia, sukses akhirat. Ikhlas semuanya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Ayo. Terima kasih, Pak. Ambil lagi. Oke. Oke, duduk dulu. Duduk. Oke. Alhamdulillah. Ini yang ngasih contoh langsung ustadznya. Ganteng lagi. Semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin Allahumma. Amin. Oke. Ini acaranya sampai jam berapa? Jam 12. Berarti 10 menit lagi. Oke. Berarti kultum ya. Kuliah. Loh, kultum kan kuliah 7 menit. Ternyata punya singkatan lain. Apa itu kultum? Kuliah terserah antum. Berarti kalau mesin akademik. Karena ini dengan adik-adik berserta ustaz-ustaz Al-Quran, kula boten badhe memberikan tema yang terlalu berat karena berada di sini dari pagi sampai sekarang pun sudah berat. Kula badhe cerita sekian dari strategi para ulama yang punya sekian cara dalam mendekatkan masyarakat yang kepada Al-Quran. Ini perhatikan, nanti di akhirnya akan ada pertanyaan mengenai cerita ini. Nanti yang tahu maju ke depan dapat hadiah lagi. Siap? Awas, ini tidak menghafal syair lagi, tetapi menjawab dari cerita yang akan tersampaikan setelah ini. Siap? Siap. Cerita ini datang dari sebuah negara yang bernama Maroko. Kenapa? Maroko, bukan Merauke. Kalau Merauke Indonesia, kalau Maroko itu penting. Kono pokoknya. Maroko itu berbatasan dengan Spanyol. Kertas Spanyol. Napa niku? Nak bapak-bapak mungkin kenalnya Spanyol melon. Real Madrid, Barcelona. Nak santri-santri kenalnya Spanyol napa? Andalusia. Kenapa pada kenal Andalusia? Karena di Andalusia, di Spanyol itu ada sebuah kitab yang hadir dari sana yang sering dihafalkan santri-santri yang kita kenal dengan nama Alfiyah. Loh, Alfiyah itu dikarang orang Spanyol. Ya, siapa namanya? Ibnu. Lah, dekat Spanyol ini Maroko. Apa
yang ada di Maroko, ternyata ulama Maroko dalam mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran punya cerita dan keistimewaan yang berbeda dari negara-negara lain. Pertama, mereka para ulama Maroko membagi Al-Quran tidak dengan juz. Kalau di Indonesia, Al-Quran dibagi dengan juz-juz. Mendapat berapa juz? 30 juz. Kalau di Maroko, ternyata ulamanya lebih memasyhurkan dengan pembagian yang dinamakan hizbun. Tahu? Hizbun. Kalau juz ada 30, kalau hizb itu ada 60. Ada berapa? 60. Juz ada 30. Hizb ada 60. Berarti satu hizb itu berapa juz? Juz ada 30 juz. Hizb ada 60. Berarti satu hizb berapa juz? Setengah juz. Setengah juz itu gambarannya satu hizb. Yang unik lagi, mereka punya program nasional. Jadi bukan sekedar program satu metode kayak waktu, tetapi program yang langsung di-backup oleh pemerintah. Dalam hal ini kerajaan Maroko, karena di Maroko bukan republik tetapi kerajaan Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Mereka punya program barusan yang dijalankan seluruh masjid yang berada di seluruh pelosok Maroko. Kok bisa? Karena satu, imam-imam di semua masjid di Maroko adalah pegawai pemerintah. Kalau di kita mungkin kayak nomor itu PNS, nomor ASN, nomor istilah. Dapat gaji dari pemerintah, dapat tunjangan, sertifikasi dan lain sebagainya. Sehingga imam tidak kemana-mana. Kemudian dengan pembagian hizb inilah para imam diwajibkan membersamai masyarakat melaksanakan darusan. Kalau di Kebumen, darusan Al-Quran kapan dilakukan? Kalau bulan Ramadan. Kalau sekarang malah dipenuhi tonggone. Ya Allah, wes kok izinnya harus. Padahal darusan terkadang bulan. Lah, apa yang dilakukan di sana darusan itu kapan dilaksanakan? Yaitu setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Semua bulan. Mau Ramadan, mau tidak Ramadan. Setelah maghrib dilaksanakan darusan satu hizb. Setelah subuh dilaksanakan satu hizb. Kapan tadi? Setelah maghrib satu hizb. Setelah subuh satu hizb. Berarti sehari 2 hizb. Kalau sehari 2 hizb, maka sebulan 60 hizb. Berarti kelak khatam Al-Quran. Berarti yang formulnya bulan khatam Quran dipimpin oleh Pak Imam di semua masjid. Bacanya ini yang unik lagi, tidak dibaca bergantian. Kalau kita darusan satu membaca, satu mendengarkan, satu membaca, yang lain mendengarkan.
Sedangkan di Maroko darusan yang dilakukan setelah sholat maghrib satu hizb, setelah sholat subuh satu hizb, itu dilaksanakan secara bersama-sama alias seperti paduan suara. Kalau di Indonesia itu mirip jamiah apa jenengan? Jamiah yasinan. Itu kalau baca yasin bergantian apa bersama-sama? Bersama-sama. Dipimpin oleh seorang pembaca, diikuti oleh seluruh jamaah dan peserta. Begitu juga imam membaca dengan hafalannya, jamaah mengikuti apa yang dibacakan oleh imam. Akhirnya dalam jamiah yasinan itu para bapak-bapak, ibu-ibu peserta jamiah tidak punya niat dari awal menghafalkan surat Yasin, tapi tiba-tiba semua jamaah hafal surat Yasin. Kenapa? Karena saking seringnya membaca tidak terasa sampai hafal surat. Itu yang terjadi di Maroko. Tidak terasa tiap hari satu hizb ba'da maghrib, satu hizb ba'da subuh, terus-terusan sebulan khatam, akhirnya boleh dibilang hampir rata-rata masyarakat Maroko hafal Quran. Karena seringnya membaca, seringnya terus. Kalau Bumen kira-kira guru-guru siap menjalankan darurat? Siap, tapi jangan sebanyak itu. Dilihatnya ada program tambahan darurat walaupun mungkin tidak sebanyak darurat bisa. Karena tadi saking seringnya membaca tanpa sadar, tanpa sengaja, tiba-tiba itu yang kita, itu strategi. Mungkin diawali dari darusan dengan santri, atau mungkin memang disiasati ada pola-pola surat-suratan yang dibaca berulang-ulang yang akhirnya menjadi apa? Kalau di RTI di akhir masa sebelum doa penutup biasanya ada hafalan surat-surat pendek, betul? Ada ya? Ada tambahan doa-doa, betul? Ada. Itu juga bagian dari strategi mendekatkan adik-adik kita kepada doa dan Quran yang dikaji selama ini. Nah, diajak terus sudah bagus, ditambah hafalan. Karena kalian sudah pintar membaca Al-Quran, kok ternyata belum bisa membaca doa, khawatirnya nanti dia salah baca doanya. Loh, apakah pernah terjadi? Iya. Ada seorang santri sudah pintar baca Quran, belum diajari doa-doa. Suatu saat ditanya sama tetangganya, kamu bisa nggak baca doa mau tidur? Bisa. Apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Loh, kok situ? Iya, tahu dari mana? Diajarkan Pak Guru. Ya, di sekolah nggak diajarkan doa. Kok doanya itu? Biasanya saya kalau ke kamar bapak ibu itu ada doa itu ditempel di kamar. Akhirnya itu dikira doa. Akhirnya bapak ibu kalau doa dihafal jangan ditempel. Nanti malah dikira doa mau tidur.
Padahal menurut bapak-bapak itu bukan doa mau tidur, itu doa susah tidur. Diajari, coba kalau doa mau tidur, oh gimana ada yang sudah diajari kan? Apa coba? Bis, ya habis, ini enggak. Kalau bangun tidur, Al-Ham Ba'dama Ba'dibaihin. Itu kalau bangun tidurnya subuh. Lah kalau bangunnya jam 8 belum sholat, doanya apa tahu? Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu musibah. Makanya ada mendekatkan dengan doa-doa, mendekatkan dengan ayat-ayat dibaca dan harapannya bisa terhafalkan. Nah kalau di Maroko polanya dibaca kita harus sampai tidak terasa. Itu kenapa? Karena ada riwayat Innallaha la yu'adhibu qalban wa man Qur'an. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya menjadi tempat penyimpanan Al-Quran. Nah, kemudian ada yang nanya, apakah ketika menyimpan harus semuanya? Ternyata tidak semua punya makna itu. Sebagian ulama hadis mengatakan menjadi murid Al-Quran itu tidak harus meski 30 juz. Pokoknya ada dari sekian ayat, sekian surat yang kau tempatkan di hatimu, maka kau akan terlepas dari api neraka. Makanya ketika sudah lepas dari api neraka, kenapa ada pondok-pondok menghafal sampai 30 juz? Karena bukan untuk lepas dari api neraka, karena untuk lepas tidak harus 30 juz. Pokoknya ada ayat, ada surat yang dia tanamkan dalam hatinya, dia sudah lepas dari api neraka, masuk surga. Kemudian hafalan tambahan sampai 30 juz itu untuk apa? Ternyata untuk menentukan kamar. Di surga ada kamar-kamarnya dia. Ada yang kamar biasa, ada yang kelas biasa, ada yang kelas VIP, VVIP, dan selanjutnya. Makanya terakhirnya adalah ketika para ahli Quran sudah masuk ke surga, itu didahului ada Iqra warqa, Iqra warqa, warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Barang mlebu swarga kan bingung Pak golek kamu. Sedih. Akhirnya oleh malaikat diinstruksikan, kamu pilih kamar sesuai yang kau baca dan tahu. Baca akan naik, baca kau akan naik kelasmu. Bertertiblah sebagaimana kau tertilat kayak di dunia, tempatmu, kamarmu, kelasmu ada di akhir ayat. Jadi jangan baca satu ayat naik tingkat, baca satu ayat naik satu tingkat. Maka khususkan kita semua walaupun hanya punya hafalan surat Fatihah itu paling tidak sudah naik kelas berapa Bapak Ibu? Fatihah itu berapa suratnya? Berapa surat? Ada berapa ayat? 7, berarti paling tidak naik ke derajat nomor, apalagi nambah lagi, hafal surat Yasin, hafal surat Al-Fil, hafal juz 30, apalagi juz 30 juz. Makanya ada beberapa ulama memahami bahwa tingkatan surga
itu jumlahnya seperti jumlah ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita bisa menepatinya. Amin. Allahumma. Pertanyaan. Ada yang berani ke atas? Nah, silakan. Tepuk tangan untuk yang berani. Oke, monggo. Dari mana lainnya? Monggo. Monggo. Oke. Berani berdua, beneran. Ini tim apa? Beda-beda. Beda. Kenalkan. Perkenalkan, saya Nami dari MTI Sangaga, Pelajar Lulus Pesantren. Nama saya Abdullah Ibrahim Hamida, dari Teknik Naliyah Akademi Tiga. Siap untuk menjawab? Siap? Sesuai materi. Tidak di luar materi. Oke. Ini yang deg-degan kayaknya gurunya. Siap? Mau yang sulit atau yang mudah? Kalau mudah hadiahnya nggak banyak. Oke. Ya oke. Mudah atau susah? Semoga tetap berkah. Amin. Allahumma amin. Pertanyaannya, kalau di Indonesia pembagian Al-Quran itu dinamakan juz dan jumlahnya ada 30 juz. Kalau di negara Maroko itu istilahnya apa dan dibagi berapa? Kalau di Maroko namanya Hizbun, dibagi menjadi 60 Hizbun. Betul? Betul. Tepuk tangan. Masya Allah. Oke. Pertanyaannya, Maroko, ya, itu bertetangga dengan negara apa? Spanyol itu nama aslinya apa? Lupa. Udah, nggak apa-apa. Tentu dapat kecil. Yang kecil tidak masalah selama yang sudah besar jangan dulu. Apalagi sekarang lagi trennya sebuah film. Film apa? Malah dengar dia apa ini? Siapa Malik ya? Kok malah kita dikira wali dari pun Kalau yang kecil tidak apa-apa, yang besar jangan. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata kita butuh kiai untuk melakukan strategi pembelajaran, entah itu di Maroko, di Indonesia atau di mana. Kalau di Indonesia termasuk strateginya adalah tadi membuat metodologi. Kalau dulu ada turutan, ada bauda, dia ini kalau yang sepuh-sepuh ya, alif, ya, sukun, fathah, alif, ya.
Masya Allah. Ini sin sukun kasroh is ya doma yu miss you mana ya? Ini pun jangan dulu. Kalau sekarang ada yang ada qiraati, ada ummi, ada iqra, jadinya wow. Itu bagian dari sebuah strategi. Yang jelas jangan sampai kita mengaji salah jalan. Maka seorang kiai, seorang guru yang benar-benar dia punya guru, yang gurunya juga punya guru sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan yang bukan ini benar-benar bersama bermanfaat dan direstui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Siapa kita? Jawabnya bukan kami. Siapa kita? Itu namanya. Kalau siapa kita? Yang tua. Atau tadi sesuai yang awal. Siapa kita? Santri yang tua. Coba. Siapa kita? Yang tua. Kalau tadi jaya diganti dengan yang tua, santri yang tua diganti dengan sanadku menuju surga. Gimana? Sanadku menuju surga. Kita ulang. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Santri yang tua. Santri yang tua. Santri yang tua. Itu yang bisa kami sampaikan. Ditunggu masih banyak itu door prize-nya. Kita tutup dengan salam. Mau belajar? Salam. Ya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.